Halo, kita ketemu lagi ya untuk membahas bahan menarik yang Anda bagikan. Kali ini soal praktek saat teduh. Ini kan intinya tentang meluangkan waktu pribadi gitu ya dengan Tuhan setiap hari. Biasanya lewat doa, baca Alkitab. Tujuannya biar ya itu tadi, kerohanian kita makin dalam. Banyak orang rasa saat teduh itu penting, tapi kadang bisa terasa jadi rutinitas yang agak hampa ya, nggak sih? Nah, bahan yang Anda berikan ini menarik nih, karena nggak cuma menekankan pentingnya saat teduh pribadi, yang kayaknya memang mulai banyak disadari ya, nggak cuma fokus ke acara bareng-bareng aja, tapi juga menawarkan sebuah metode yang terstruktur gitu, biar lebih bermakna mungkin ya. Benar sekali. Fokusnya memang bergeser gimana Anda secara pribadi bisa bangun koneksi itu secara efektif. Dan metode yang ditawarkan di sini, ya cukup sistematis. Ada 4 langkah: observasi, lalu investigasi dan meditasi, kemudian refleksi, dan terakhir aplikasi. Mungkin biar lebih jelas kita coba bedah pakai contoh yang ada di catatan Anda dari Lukas 22 ayat 24-27 itu. Wah, itu bagian yang cukup ironis ya. Para murid malah sibuk berdebat siapa yang paling hebat. Padahal Yesus sebentar lagi kan menghadapi penderitaan dan penyaliban. Kontrasnya terasa banget. Tepat sekali. Nah, di langkah pertama, observasi, kita catat persis apa yang terjadi di teks itu. Ya, itu tadi, ada perdebatan murid, terus kontras antara ajaran Yesus soal pemimpin sejati sebagai pelayan dengan konsep raja-raja dunia. Dan Yesus sendiri justru menempatkan diri sebagai pelayan di antara mereka, gitu kan. Catatan Anda juga bagus tuh, menyoroti betapa cepatnya murid-murid ini lupa ajaran sebelumnya soal kerendahan hati. Kok bisa ya? Iya, iya. Nah, setelah mengamati fakta-faktanya, langkah berikutnya investigasi dan meditasi. Ini gimana nih? Sering kelewat nggak sih bagian ini? Bisa jadi, bisa jadi. Padahal ini penting ya untuk pendalaman. Dalam konteks Lukas 22 ini, investigasi itu bisa berarti kita cari tahu lebih dalam. Misalnya, apa sih makna pelayan atau hamba di budaya Yahudi waktu itu? Terus gimana kontrasnya dengan penguasa? Nah, meditasinya itu perenungan lebih lanjutnya. Kapan ya saya pernah bersikap mirip murid-murid ini? Lebih fokus ke status atau pengakuan daripada ya esensi pelayanannya. Ini semacam jembatan gitu sebelum masuk ke refleksi yang lebih personal. Oke, oke. Masuk akal. Jadi observasi dulu, terus didalami maknanya lewat investigasi dan meditasi, baru deh kita masuk ke refleksi. Nah, ini bagian yang biasanya kena banget secara pribadi kan? Seperti yang tertulis di catatan Anda itu, penulisnya jadi ngaca gitu ya, lihat dirinya sendiri di cerita itu. Iya, betul. Di situ penulisnya merenungkan pergumulan pribadinya soal ya ambisi, pengen diakui, sampai akhirnya dia sadar kalau ya pengakuan dari Tuhan itu yang paling penting. Bahkan ada momen pencerahan juga kan, waktu lihat ketulusan orang lain, dia jadi sadar gitu sama kesombongannya sendiri. Terus terdorong buat bertobat, berubah. Nah, disinilah firman itu nggak cuma jadi teks kuno, tapi rasanya bicara langsung ke hidup kita. Nah, itu dia. Dan kuncinya, refleksi ini nggak berhenti di perasaan bersalah atau dapat pemahaman baru aja ya, tapi mendorong aplikasi yang nyata. Saya suka contoh-contoh di bahan Anda, aplikasinya tuh konkret banget, membumi. Tapi lebih jelas. Contohnya, saya akan bantu siapkan makanan untuk pemimpin kelompok yang lagi sakit. Atau, saya akan ikut ambil bagian nyiapin konsumsi buat acara olahraga kelompok. Jadi nggak malah cari-cari alasan atau tugas yang gampang aja gitu. Ini tentang menerjemahkan prinsip melayani jadi tindakan konkret sehari-hari. Ini yang menurut saya bikin metode ini kuat ya, mengubah pemahaman jadi perilaku nyata. Nah, menarik juga nih. Di bahan ini disinggung kalau cara mencatat hasil saat teduh ini bisa beda-beda ya. Ada format A, B, C, D gitu. Apa bedanya tuh? Tunjukkan fleksibilitas metode ini, jadi nggak kaku harus satu cara. Format A misalnya, mungkin cuma fokus di observasi aja, cocok kalau waktu Anda katakanlah sangat terbatas, tapi tetap ingin menangkap inti bacaan hari itu. Format lain mungkin menggabungkan beberapa langkah, mungkin B itu observasi dan refleksi singkat. Nah, format D itu yang paling lengkap mencakup keempat langkah tadi, observasi, investigasi, dan meditasi, refleksi, dan aplikasi. Ini ideal ya kalau mau pendalaman yang lebih utuh. Jadi Anda bisa pilih aja sesuai kebutuhan dan waktu yang tersedia. Intinya kan bukan di formatnya ya, tapi di proses pendalaman pribadinya itu sendiri. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, saat teduh itu sebenarnya lebih dari sekedar rutinitas baca Alkitab aja.
Ini sebuah disiplin untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan secara sadar. Dan metode 4 langkah ini, observasi, investigasi, dan meditasi, refleksi aplikasi, bisa jadi alat bantu yang sangat berguna. Supaya firman Tuhan itu hidup dan relevan gitu ya dalam keseharian kita. Tepat sekali. Dan mungkin satu hal lagi ya untuk Anda renungkan lebih lanjut dari pembahasan kita berdasarkan bahan ini. Kalau kita lihat contoh para murid tadi yang begitu terpaku pada siapa yang terbesar, bahkan di saat-saat genting seperti itu, ini mungkin memunculkan pertanyaan reflektif buat kita semua ya. Seberapa sering sih dalam kesibukan kita mengejar tujuan, atau prestasi, atau mungkin pengakuan, kita justru kehilangan fokus pada nilai-nilai inti yang seharusnya kita pegang. Kayak kerendahan hati dan semangat melayani yang Yesus ajarkan itu. Gimana menurut Anda? Wah, itu pertanyaan yang menohok ya. Bagus banget untuk jadi bahan perenungan pribadi. Terima kasih banyak sudah berbagi bahan ini sehingga kita bisa diskusikan bareng hari ini.